Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam semangat kita untuk mengabarkan tentang kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu dan mengkaji setiap apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita, maka kita dapatkan sebuah doa Rasulullah SAW bagi para pemimpin Rasyun. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir bagi seluruh alam sampai hari kiamat nanti, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Ikhwati yang berbahagia, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rasul, beliau mendapati banyak rintangan dari orang-orang kafir dan orang musyrik. Beliau sangat bertanggung jawab sebagai da'i, sebagai pemimpin umat, bersikap keras terhadap kaum kufar, tetapi sangat lemah lembut terhadap umatnya. Pernah suatu ketika beliau dilapori ada orang Yahudi yang bersikap kurang ajar kepada salah seorang muslimah. Saat itu juga beliau berangkat bersama para sahabatnya untuk memerangi orang Yahudi dan kaumnya tersebut. Tidak tanggung-tanggung, setelah kaum Yahudi itu kalah, mereka diusir dari Madinah. Itulah sebagai bukti tanggung jawab dan kasih sayang beliau terhadap umatnya. Kasih sayang dan tanggung jawab beliau bukan hanya kepada umatnya pada saat itu saja, melainkan untuk seluruh umatnya sampai akhir kehidupan ini, sebagaimana ayat tadi, bahwa Allah mengutus Rasulullah itu adalah Rasul yang terakhir. Artinya, maka kasih sayang dan tanggung jawab beliau juga meliputi atas diri-diri kita. Beliau tidak rela bila kita ditindas, bila umatnya kita ini disiksa dan teraniaya. Rasulullah SAW menyadari tidak akan selamanya beliau akan ada. Berarti beliau tidak dapat mendampingi umatnya sampai hari kiamat. Untuk itu beliau menitipkan umatnya kepada Allah yang maha tinggi, yang maha hidup, yang maha rahman, agar selalu menjaga kita dari kezaliman para penguasa dan para pemimpin. Lalu beliau berdoa, Allahumma man waliya min amri min ummati syai'an fasyaqqa alaihim. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka, fasyaqqa alaihim, maka susahkanlah dirinya. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim, dan barang siapa yang mengurusi umatku lalu ia bersikap lemah lembut kepada mereka, fafraq bihi, maka perlakukanlah ia dengan lemah lembut. Begitulah bentuk kasih sayang beliau menitipkan kita umatnya kepada Allah. Apabila didapati pemimpin yang zalim dan kejam, beliau mengajari doa tadi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang muttafaq alaih, Rasulullah memperingatkan, tidak ada orang yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat kemudian ia mati, dan pada hari ia mati masih dalam keadaan ghasyun terhadap rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya. Ghasyun pada hari ia mati itu maksudnya adalah selama dia berkuasa ia menipu, zalim, memaksakan kehendak, menindas, merampas, mengancam, dan membuat undang-undang yang memberatkan rakyatnya hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, bahkan menjual bangsanya dan negaranya kepada bangsa asing. Dari aturan yang dia susun, dari akibat kezalimannya yang dia rancang, kalau tidak ia rubah sampai ajal menjemputnya, maka dia termasuk orang yang diharamkan masuk surga. Lebih-lebih bila undang-undang itu berisi kesesatan yang menyesatkan akidah umat. Kemudian dari sisi ibadah disusunnya undang-undang yang bisa mengganggu kelancaran ibadah. Untuk yang demikian ini Allah mengharamkan baginya surga. Amal baik dan ibadah para pemimpin yang menyusahkan dan menyengsarakan umat Islam, yang hari-harinya dihiasi dengan dusta demi dusta, bohong demi bohong, hoax demi hoax, pahala yang dia kumpulkan akan disita habis untuk mengganti dan menambal kezalimannya itu. Doa yang dipanjatkan Rasulullah di atas tadi memberi peringatan kepada para pemimpin yang dipercaya untuk menolong dan mengurus umat Islam, padahal harusnya dia melindungi. Dan tentu
Kalimat-kalimat yang dipakai pun sebetulnya aspeknya lebih pada melindungi dan mengayomi rakyatnya, bukan berisi berantas sikat dan sejenisnya yang bercorak kecongkakan dan arogansi kekuasaan. Semoga dari hadis ini kita bisa mendapatkan pengajaran tentang betapa bahayanya pemimpin yang rusak. Demikianlah, mudah-mudahan kasih sayang Rasulullah kepada kita bisa kita fahami dan kita bisa renungkan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pemimpin yang jahat dan zalim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.